Israel seharusnya tidak menjadi pusat teknologi. Negara ini kecil, tanpa minyak dan air, dikelilingi oleh musuh, dan terus berperang sejak awal berdirinya. Namun, Israel adalah lembah silikon di gurun. Israel adalah rumah bagi lebih dari 300 pusat R&D, perusahaan multinasional, termasuk raksasa seperti Apple, Google, dan Meta. Israel memiliki lebih banyak perusahaan rintisan per kapita daripada negara manapun di dunia, dan menerima lebih banyak investasi modal ventura per kapita dibandingkan negara lainnya. Israel juga merupakan pemimpin global dalam keamanan siber, kecerdasan buatan, pertanian, dan teknologi medis. Nasdaq, bursa saham teknologi terkemuka di dunia, memiliki lebih banyak perusahaan Israel yang terdaftar daripada gabungan seluruh perusahaan di Eropa. Dalam video ini, Anda akan memahami bagaimana Israel menjadi pusat inovasi global dan apa yang dapat dipelajari dunia dari negara yang harus membangun dirinya sendiri dari nol. Silicon Valley memiliki persaingan yang serius, dan itu bukan di New York, London, atau Berlin. Persaingan tersebut ada di Israel, sebuah negara tanpa minyak, tanpa air, tanpa pasar internal, dan dikelilingi oleh musuh bersenjata. Hal ini bertentangan dengan semua logika, tetapi Israel telah menjadi salah satu pusat teknologi paling aktif di planet ini. Dengan hanya 9,5 juta orang, Israel memiliki lebih dari 7.000 startup aktif, yaitu satu untuk setiap 1.400 orang. Tidak ada negara lain di dunia yang memiliki kepadatan startup setinggi itu. Namun, di luar startup, Israel juga menampung lebih dari 300 pusat R&D dari perusahaan multinasional. Tel Aviv, dengan hanya 0,5 juta penduduk, menempati peringkat sebagai ekosistem teknologi terbaik keempat di dunia, hanya di belakang Silicon Valley, New York, dan London. Lebih dari 130 perusahaan Israel terdaftar di Nasdaq, sebagian besar di sektor-sektor seperti perangkat lunak, keamanan cyber, kedokteran, kecerdasan buatan, dan semikonduktor. Perusahaan seperti Waze dan Mobileye, keduanya lahir di Israel, diakuisisi oleh raksasa seperti Google dan Intel senilai miliaran dolar setelah merevolusi industri mereka. Pada saat yang sama, sistem pertahanan yang dikenal sebagai Iron Dome yang dikembangkan oleh para insinyur Israel kini menjadi teknologi intersepsi rudal real-time tercanggih di dunia. Sistem ini tidak hanya melindungi Israel, Amerika Serikat juga telah menambahkannya ke dalam persenjataan militernya sendiri. Namun ini juga jauh melampaui perangkat lunak atau pertahanan. Israel juga merupakan pemimpin dalam teknologi pertanian, mengembangkan metode pertanian untuk daerah-daerah bantuan yang kini digunakan di puluhan negara di Afrika. Mereka mengekspor sistem irigasi tetes, benih tahan kekeringan, dan drone otonom yang memantau tanaman secara real-time. Selain itu, Israel adalah pemimpin global dalam teknologi medis, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Semua ini terjadi di negara yang seharusnya tidak mengalami perkembangan seperti itu. Israel lahir dalam perang. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948 dan diserang keesokan harinya oleh 5 negara Arab. Selama beberapa dekade, mereka hidup dalam pengepungan, dengan setengah dari anggaran nasional dihabiskan untuk pertahanan. Kota-kota dibangun dengan bunker sebelum rumah sakit, dan ekonomi berjalan dengan penjatahan, kontrol negara, serta regulasi ketat. Pada 1980-an, ekonomi mencapai titik terendah. Inflasi mencapai 400%, utang publik melampaui 200% PDB, dan mata uang nasional berada di ambang kehancuran. Selain itu, muncul isolasi geopolitik. Selama beberapa dekade, boikot Arab mencegah banyak perusahaan multinasional berbisnis di Israel. Negara ini tidak memiliki minyak, air, sekutu regional, stabilitas, dan akses ke pasar-pasar utama Arab. Maka, Israel memutuskan untuk membangun negara yang modern, inovatif, dan kompetitif. Bukan karena ambisi, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Di Israel, inovasi bukanlah kemewahan, tren, atau permainan startup. Inovasi adalah sebuah kebutuhan. Namun, mengubah kebutuhan itu menjadi ekosistem berkinerja tinggi membutuhkan manusia, modal manusia yang dapat mengambil risiko,
membuat keputusan di bawah tekanan, dan memecahkan masalah dengan sumber daya yang terbatas. Paradoksnya, di Israel, sumber utama modal manusia yang inovatif bukanlah universitas, melainkan militer. Di banyak negara, militer sangat jauh dari dunia inovasi. Militer identik dengan kepatuhan, disiplin, dan hierarki yang kaku. Namun di Israel, justru sebaliknya. Militer tidak hanya mempertahankan perbatasan, militer juga melatih para calon wirausahawan yang kelak akan mengubah negara. Setiap tahun, sekitar 60.000 pemuda Israel bergabung dengan pasukan pertahanan Israel, IDF, tetapi tidak semuanya berpatroli di perbatasan atau mengemudikan tank. Ribuan orang bergabung dengan unit teknis elit, di mana pelatihan militer terasa lebih seperti kamp pelatihan inovasi daripada akademi tradisional. Unit yang paling terkenal adalah Unit 8200, divisi intelijen yang berfokus pada keamanan cyber, perangkat lunak, dan pengawasan elektronik. Ada anak-anak berusia 18 tahun yang mengembangkan perangkat yang seringkali mengungguli perangkat milik negara-negara besar di dunia. Dari algoritma enkripsi hingga sistem intersepsi skala besar, disinilah masa depan ekosistem teknologi Israel dilatih. Namun, yang paling mencolok bukanlah keterampilan teknisnya, melainkan budayanya. Di unit-unit ini, tidak ada ruang untuk kepasifan. Prajurit harus membuat keputusan penting dengan informasi yang tidak lengkap, di bawah tekanan konstan, dan dengan konsekuensi nyata. Mereka belajar berimprovisasi, memimpin tim kecil, dan bertanya kepada atasan mereka jika mereka yakin memiliki solusi yang lebih baik. Yang terpenting, mereka juga belajar bergerak cepat. Lingkungan tersebut menciptakan pola pikir yang terbawa hampir mulus ke dalam kehidupan sipil. Itulah sebabnya begitu banyak pendiri perusahaan rintisan Israel bukanlah lulusan universitas. Mereka adalah veteran unit 8200. Unit lain seperti Talpiot, Mamram, dan 9900 juga melatih insinyur, analis, matematikawan, dan programmer dalam kondisi ekstrim. Mereka melakukannya dengan cepat, dengan fokus pada hasil, dan dengan budaya horizontal yang mendobrak pola kehidupan militer tradisional. Ketika anak-anak muda ini meninggalkan tentara, mereka tidak memulai dari nol. Mereka sudah memiliki jaringan yang kuat, pengalaman mengelola tim, dan rasa urgensi yang membedakan mereka. Mereka tidak mencari ide perusahaan rintisan. Mereka sudah memilikinya, dan seringkali mereka telah memecahkan masalah di militer yang sekarang dapat diadaptasi untuk pasar sipil. Investor tahu ini. Di Tel Aviv, ada dana modal Ventura yang menganalisis latar belakang militer pendiri sama seriusnya dengan resume akademis mereka. Bukan karena mereka mengagungkan perang, tetapi karena mereka memahami bahwa militer menghasilkan jenis bakat yang dapat menangani ketidakpastian, menahan kegagalan, dan membangun di bawah tekanan. Di negara lain, kaum muda menyelesaikan sekolah menengah atas dan pergi backpacking. Di Israel, mereka pergi ke militer untuk memimpin tim yang terdiri dari 30 orang, mengelola operasi yang kompleks, dan membangun solusi teknologi dari awal. Pasar kerja tahu cara membaca resume militer dan lebih menghargainya daripada gelar MBA. Ketika kaum muda ini kembali dari dinas militer, seluruh perekonomian tahu bagaimana memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari dan mengintegrasikan mereka ke dalam angkatan kerja. Itulah sebabnya, tentara Israel lebih dari sekadar alat pertahanan. Tentara Israel telah menjadi mesin inovasi. Negara yang memadukan patriotisme, urgensi, teknologi, dan kepemimpinan, sebuah perpaduan yang belum pernah ditiru oleh negara lain di dunia. Namun, militer tidak melakukannya sendirian, karena sumber daya manusia masih membutuhkan bahan mentah. Tentu saja, Israel memiliki salah satu konsentrasi bakat ilmiah dan teknis tertinggi per kilometer persegi di bumi. Bakat mentah datang dari tempat-tempat yang paling tak terduga, membawa pengetahuan yang sangat berharga. Ini bukan keberuntungan, melainkan hasil dari imigrasi. Sejak didirikan, Israel dibangun sebagai negara imigran, sebuah bangsa yang tidak hanya menerima gelombang imigran dari seluruh dunia, tetapi juga belajar mengubah keberagaman itu menjadi keuntungan strategis. Orang Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab, penyintas Holocaust, komunitas Ethiopia, serta gelombang imigran dari Amerika Latin, Eropa Timur, dan Amerika Serikat. Setiap kelompok datang dengan bahasa, profesi, adat istiadat, dan kebutuhan mendesak mereka masing-masing. Berbeda dengan negara-negara lain yang memandang arus imigran ini sebagai krisis,
Israel justru memperlakukannya sebagai peluang. Diperkirakan, lebih dari 40% populasi Israel saat ini lahir di negara lain atau merupakan anak dari imigran langsung. Menjadi imigran di Israel bukanlah pengecualian, itu adalah norma. Itulah sebabnya negara ini sejak awal mengembangkan struktur kelembagaan yang dirancang untuk mengaktifkan bakat tersebut secepat mungkin. Terdapat program-program besar untuk pembelajaran bahasa Ibrani intensif, pengakuan jalur cepat untuk gelar asing, inkubator terbuka bagi imigran dan program penempatan kerja dengan perusahaan teknologi. Namun yang terpenting adalah lingkungan nasional yang berdasarkan budaya dan kebutuhan, memandang imigran yang memenuhi syarat sebagai aset, bukan beban. Ini bukan tentang amal, ini tentang strategi. Karena di negara tanpa minyak, tanpa akses ke pasar negara tetangga, dan terus-menerus dilanda perang, sumber daya manusia tidak hanya penting, tetapi juga tak tergantikan. Itulah yang menjelaskan mengapa Israel berhasil menyerap gelombang imigrasi besar-besaran tanpa runtuh, dan dalam banyak kasus menjadi lebih kuat. Sementara negara-negara lain berdebat tentang apakah akan menutup atau membuka perbatasan mereka, Israel memperlakukan imigran sebagaimana adanya, bahan baku paling berharga di abad ke-21. Namun, bakat saja tidak cukup. Bakat juga perlu terhubung, karena inovasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Inovasi membutuhkan kontak manusia, sirkulasi ide, dan lingkungan yang mendorong kolaborasi. Itulah sebabnya, secara historis, revolusi teknologi cenderung terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu, seperti lembah silikon. Dan meskipun tampaknya tidak mungkin, hal ini juga terjadi di Israel, salah satu negara dengan tingkat urbanisasi dan integrasi teknologi tertinggi di bumi. Semuanya dekat, semuanya terhubung. Tingkat kedekatan, geografis, kelembagaan, dan manusia telah mengubah seluruh negeri menjadi semacam kampus teknologi. Sebuah tempat di mana inovasi tidak terjadi begitu saja, tetapi terus-menerus berkembang dengan kecepatan yang sulit ditiru. Dalam radius kurang dari 100 km antara Tel Aviv, Herzliya, Petah Tikva, Haifa, dan Yerusalem, Anda akan menemukan 8 universitas elit, ratusan pusat R&D multinasional, inkubator dan akselerator, serta ribuan perusahaan rintisan aktif. Namun, ini bukan hanya tentang kuantitas. Kualitas universitas-universitas ini juga luar biasa. Technion, Institut Teknologi Israel, dianggap sebagai MIT-nya Timur Tengah. Lembaga ini memimpin penelitian di bidang kecerdasan buatan, nanoteknologi, biomedis, dan teknik terapan. Di Haifa, terdapat pula Weizmann Institute of Science, salah satu pusat penelitian paling bergengsi di dunia. Modelnya menggabungkan ilmu-ilmu dasar dengan aplikasi praktis di berbagai bidang, mulai dari biologi struktural hingga komputasi kuantum. Lembaga ini memiliki fitur unik, sepenuhnya independen dari sistem universitas dan sepenuhnya didedikasikan untuk penelitian. Di jantung negara, Universitas Tel Aviv bertindak sebagai jembatan yang sempurna antara dunia akademis, militer, dan sektor swasta. Dari ruang kelasnya, program bersama dengan unit teknologi militer dikembangkan, kursus pelatihan dengan perusahaan dijalankan, dan bahkan pendanaan awal untuk perusahaan rintisan mahasiswa disediakan. Hasilnya adalah lingkungan di mana dunia akademis, bisnis, dan pemerintahan terpisah di atas kertas, tetapi beroperasi sebagai satu sistem. Seorang insinyur Intel yang bekerja di Petah Tikva mungkin makan siang dengan seorang pengusaha teknologi medis dari Herzliya dan kemudian mengajar kelas tamu di Technion. Itu bukan pengecualian. Itulah cara normal dalam melakukan sesuatu. Kepadatan fisik ini juga menciptakan budaya sirkulasi pengetahuan yang cepat. Orang-orang berganti pekerjaan setiap saat. Mereka berpindah dari militer ke universitas, dari universitas ke perusahaan rintisan, dari perusahaan rintisan ke pemerintahan, dari pemerintahan ke investasi swasta, dan kemudian kembali lagi. Koneksinya bersifat personal, konstan, dan tak terelakkan. Anda tidak perlu terbang atau melintasi benua untuk berjejaring. Struktur ini menciptakan efek pengganda, karena kecepatan inovasi tidak hanya bergantung pada bakat individu, tetapi juga pada seberapa cepat ide-ide saling bertabrakan. Di tempat-tempat seperti Israel, tabrakan itu terjadi beberapa kali sehari. Selain itu, geografi mendorong pola pikir komunitas yang berada di bawah tekanan. Israel adalah negara yang dikelilingi oleh ancaman, dengan sumber daya terbatas,
diserang, dikenai sanksi, blokade, dan boikot sejak didirikan. Kerentanan itu telah memaksa sistem menjadi lebih kompak, lebih saling bergantung, dan lebih efisien. Israel tidak punya ruang atau waktu untuk disia-siakan. Itulah mengapa konteksnya, secara paradoks, telah menjadi sekutu inovasi yang tak terlihat. Tidak masuk akal untuk membandingkan Israel dengan negara yang 10 atau 20 kali lebih besar. Skalanya tidak demografis, melainkan fungsional. Israel bertindak seperti negara kota yang sangat terhubung, di mana setiap kilometer perseginya menyuplai sistem inovasi. Model ini, dengan segala efisiensinya, memiliki satu fitur lagi yang membuatnya unik. Tidak hanya bergantung pada sektor swasta, tetapi juga pada pemerintah yang tahu kapan harus turun tangan dan kapan harus mundur. Di sebagian besar negara, peran negara dalam ekonomi teknologi berayun di antara dua ekstrim. Entah negara terlalu banyak campur tangan dan menghambat inovasi, atau negara menghilang sepenuhnya dan menyerahkan segalanya kepada pasar tanpa dukungan atau arahan. Israel memilih jalan tengah yang lebih pragmatis. Contoh paling simbolis dari pendekatan ini adalah program YASMA yang diluncurkan pada tahun 1993. Israel memiliki talenta, insinyur, universitas, dan militer yang menghasilkan para pemimpin teknis. Namun yang tidak dimilikinya adalah modal ventura. Tidak ada dana investasi yang mau mempertaruhkan uang pada perusahaan rintisan Israel. Tidak ada ekosistem investor yang bersedia bertaruh pada wirausahawan berusia 25 tahun dengan ide-ide besar, tetapi tanpa rekam jejak komersial. Maka, pemerintah merancang kebijakan yang sangat strategis. Pemerintah menciptakan 10 dana modal ventura dengan pendanaan awal publik, tetapi dikelola oleh pihak swasta dan dengan satu klausul yang sangat khusus. Jika dana tersebut berhasil, pemerintah akan menarik dan menjual sahamnya kepada investor swasta dengan harga pokok. Dengan kata lain, negara mengambil resiko tetapi tidak mencari keuntungan. Pemerintah hanya ingin sistemnya berjalan lancar dan hal itu berhasil. Hanya dalam 5 tahun, YASMA menarik lebih dari 250 juta dolar modal swasta dan melahirkan beberapa dana investasi terkemuka di negara itu. Pemerintah membantu membangun pasar yang saat ini mengelola lebih dari 50 miliar dolar aset modal ventura. Itulah modelnya. Ketika sebuah industri strategis membutuhkan dorongan awal, pemerintah membantunya untuk bangkit. Namun, setelah dapat berkembang sendiri, pemerintah akan mundur. Hal yang sama terjadi dengan investasi dalam R&D. Israel adalah satu-satunya negara tempat Google, Microsoft, Cisco, dan Intel menempatkan tim R&D mereka yang paling penting. Sebanyak 140 dari setiap 10.000 orang Israel bekerja di bidang penelitian dan pengembangan, dibandingkan dengan 85 orang di Amerika Serikat. Israel menginvestasikan sekitar 5,6% dari PDB-nya untuk R&D, porsi tertinggi di dunia. Namun, 80% dari pengeluaran tersebut berasal dari sektor swasta. Pemerintah memfokuskan keterlibatannya pada tahap-tahap paling awal, ketika resikonya paling tinggi, dan imbal hasilnya masih belum pasti. Salah satu bagian yang paling tidak terlihat tetapi paling penting dari ekosistem Israel adalah Otoritas Inovasi Israel. Otoritas ini bukan kementerian, ia tidak memberikan subsidi secara acak. Otoritas ini adalah lembaga negara independen yang dirancang khusus untuk menghilangkan hambatan di sepanjang jalur inovasi. Otoritas ini mendanai perusahaan rintisan tahap awal, berbagi resiko dengan sektor swasta, menghubungkan peneliti dengan investor, dan mendeteksi hambatan sebelum memperlambat sistem. Tugasnya bukanlah mengarahkan inovasi, melainkan memberdayakannya. Dan otoritas ini melakukannya dengan kecepatan dan pragmatisme yang hanya sedikit pemerintah di dunia yang berhasil menirunya. Hal serupa terjadi dalam hubungan antara universitas dan perusahaan. Di banyak negara, pusat penelitian publik berjalan lambat, birokratis, dan terputus dari pasar. Di Israel, negara telah menciptakan mekanisme transfer teknologi yang sangat efisien. Setiap universitas besar memiliki divisi komersialnya sendiri yang berfokus pada paten inovasi, lisensi teknologi, dan penciptaan perusahaan rintisan dari penelitian laboratorium. Weizmann Institute sendiri telah menghasilkan lebih dari 160 perusahaan spin-off dan menghasilkan lebih dari 100 juta dolar per tahun dalam bentuk royalti dari paten. Logika negara ini tidak didasarkan pada ideologi,
tetapi pada 3 prinsip yang sangat konkret. Pertama, kurangi gesekan. Negara hanya melakukan intervensi ketika melihat hambatan nyata yang menghambat aliran bakat, modal, atau pengetahuan. Kedua, gandakan sumber daya. Alih-alih memberikan subsidi tanpa batas, negara berinvestasi bersama dengan sektor swasta. Setiap dolar publik harus menarik beberapa dolar swasta. Ini bukan tentang pengeluaran lebih banyak, ini tentang memanfaatkan dengan lebih baik. Ketiga, ketahuilah kapan harus mundur. Setelah ekosistem mendapatkan daya tarik, pemerintah minggir. Ia tidak mencoba mengendalikan pasar atau mengambil pujian. Israel tidak mensubsidi perusahaan yang tidak efisien atau melindungi raksasa yang ketinggalan zaman. Dan ia tidak membagikan cek tanpa mengharapkan hasil. Fokusnya adalah menciptakan kondisi untuk kesuksesan, bukan menjamin hasil. Ini menciptakan lingkungan di mana kegagalan diizinkan, tetapi rasa puas diri tidak. Namun intervensi semacam ini yang terukur, strategis, dan bertujuan untuk membuka energi kreatif berhasil karena menyentuh budaya yang siap menggunakannya. Di banyak negara terdapat aturan-aturan tak kasat mata yang membentuk perilaku masyarakat. Norma budaya yang mencegah konflik, menghargai kesopanan, dan menghukum kesalahan. Namun, di Israel justru sebaliknya. Apa yang dianggap kasar di tempat lain sering dianggap sebagai kebajikan di Israel. Memotong pembicaraan, berdebat, menantang, berbicara tanpa izin, bahkan bersikap blak-blakan, jauh dari dianggap buruk, semua itu dirayakan sebagai bagian dari budaya yang lebih menghargai kebenaran dan efektivitas daripada protokol. Israel menyebut sikap ini chutzpah. Meskipun tidak ada terjemahan yang tepat, Anda dapat menggambarkannya sebagai campuran keberanian, ketidaksopanan, keangkuhan, dan keberanian. Ini adalah pola pikir yang tidak meminta izin untuk berbicara, tidak terintimidasi oleh otoritas, dan melihat setiap aturan sebagai sesuatu yang harus dipertanyakan. Di ruang rapat Israel, tidak masalah apakah Anda bosnya. Jika ide Anda tidak meyakinkan orang, mereka akan melawan. Dan jika Anda membuat kesalahan, seseorang akan menegur Anda secara langsung. Tidak ada ruang untuk hierarki simbolis atau formalitas kosong. Budaya yang sama ini juga terbawa ke dunia akademis. Di universitas, merupakan hal yang umum bagi mahasiswa untuk berdebat dengan profesor, menantang teori yang sudah ada, atau menyela kuliah dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Karena di Israel, rasa hormat tidak berarti diam. Semangat itu dimulai jauh lebih awal. Dari sekolah dasar, sistem pendidikan Israel berfokus pada pemikiran kritis, inisiatif individu, dan keterampilan pemecahan masalah. Ini bukan tentang menghafal fakta, tetapi tentang memahami, mempertanyakan, dan berdebat. Otoritas dihormati, tetapi juga ditantang. Guru bukanlah sumber kebenaran absolut, mereka adalah fasilitator ide. Dan pola pikir ini adalah bagian dari visi yang lebih luas, di mana pendidikan bukan hanya formalitas, tetapi masalah strategi nasional. Israel secara sistematis berinvestasi dalam sains, teknologi, dan pendidikan tinggi, bukan sebagai pengeluaran sosial, tetapi sebagai strategi pembangunan. Itulah sebabnya universitas bukan hanya pusat akademik, mereka adalah pabrik pengetahuan terapan yang terhubung langsung dengan industri dan inovasi. Mereka melatih bukan hanya insinyur dan ilmuwan, tetapi juga pendiri masa depan perusahaan rintisan, banyak di antaranya lahir langsung di dalam laboratorium. Ketakutan akan kegagalan, rasa malu, atau ketidaksetujuan sosial tidak memiliki bobot yang sama seperti di tempat lain. Meluncurkan startup, bangkrut, dan mencoba lagi bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah bagian dari perjalanan. Di Tel Aviv, seorang pendiri yang sudah pernah gagal lebih mungkin mendapatkan investasi daripada seseorang yang belum pernah mencoba. Toleransi terhadap kegagalan itu bukanlah klise. Itu dilembagakan. Di Silicon Valley, sekitar 20% pendiri startup yang mengumpulkan modal ventura pernah gagal sebelumnya. Di Israel, angka itu lebih dari 30%. Banyak investor lokal secara terbuka mengatakan bahwa mereka lebih suka pendiri dengan bekas luka. Karena jika seseorang sudah membuat kesalahan, mereka lebih mungkin tahu bagaimana untuk tidak mengulanginya. Di Israel, gagal dengan cepat bukanlah masalah. Itu adalah pelatihan. Pola pikir ini tidak muncul begitu saja. Itu berakar dalam pada sejarah negara itu. Pendirian negara Israel dapat dilihat sebagai semacam startup. Para pionir yang datang untuk membangun Israel dari awal mempertaruhkan segalanya.
Mereka tiba di tempat tanpa sumber daya alam dan dikelilingi oleh ancaman eksternal. Meskipun demikian, mereka memiliki visi yang jelas untuk membangun negara yang sukses, yang berarti sejak awal, masyarakat Israel sudah berpengalaman dalam mengambil resiko. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa sebagian besar warga Israel menjalani wajib militer pada usia 18 tahun dan belajar sejak dini bahwa membuat keputusan di bawah tekanan tanpa informasi lengkap dan dengan konsekuensi nyata adalah bagian dari kehidupan. Pelatihan emosional semacam itu meninggalkan bekas. Lebih baik membuat kesalahan daripada membeku. Dan itu menjelaskan mengapa begitu banyak teknologi Israel sangat ambisius. Mereka tidak hanya mencoba memperbaiki apa yang sudah ada, mereka mencoba menciptakannya kembali dari awal. Di negara-negara di mana kesalahan dihukum dan kesesuaian dihargai, inovasi bergerak dalam garis lurus. Di Israel, ia melompat maju dan melompat, dan ya, ia sering tersandung. Namun ketika ia mencapai terobosan, ia mengubah permainan. Itulah budaya yang menggerakkan ekosistemnya. Bukan budaya kesempurnaan, tetapi budaya iterasi. Sebuah budaya yang tidak takut konflik karena ia belajar sejak awal bahwa kelangsungan hidup bergantung pada menantang status quo. Di sebagian besar negara, inovasi adalah sebuah strategi. Di Israel, itu adalah sebuah kebutuhan. Sejak 1948, negara itu telah menghadapi perang, boikot, isolasi, dan kekurangan sumber daya yang parah. Mereka tidak memiliki minyak, tidak ada air, dan tidak ada sekutu di dekatnya. Dan mereka tidak mampu gagal. Jika mereka tidak menemukan cara-cara baru untuk bertani, mereka akan kelaparan. Jika mereka tidak merancang pertahanan yang lebih baik, mereka tidak akan bertahan. Dan jika mereka tidak membangun ekonomi yang kompetitif, mereka tidak akan mampu mempertahankan kemandiriannya. Itulah sebabnya, di Israel, inovasi bukanlah kemewahan. Inovasi adalah soal hidup dan mati. Israel tidak menjadi inovatif meskipun menghadapi masalah. Israel menjadi inovatif karena masalah. Dan itulah yang mengubahnya menjadi lembah silikon yang mustahil di tengah gurun. Sekian untuk video hari ini. Saya harap Anda mempelajari sesuatu yang baru dan menarik. Jika Anda menyukainya, jangan lewatkan video berikutnya.